Semarang ini memang boleh dikatakan mempersiapkan diri sebagai kota fashion. Saking semangatnya saya minum dulu, Pak. Monggo, monggo. Mana? Oh, maaf, aduh, Pak. Sini, Aduh, sini. duduk enak. Tolong, tolong. Nama saya Diki Chandra, cita-cita jadi sarjana, namun karena biaya saya harus bersyukur mengenyam pendidikan hanya sampai SMA. Untuk bertahan hidup, saya harus jadi calo angkot, pelayan resto, bahkan jadi penagih hutang dan banyak pekerjaan lainnya waktu saya masih di Bandung. Saya hijrah ke Jakarta menjadi pengamen bus kota hingga saya sadar saya harus punya skill, kompetensi, atau keahlian khusus untuk bisa bertahan hidup. Alhamdulillah, karena latihan, saya bisa jadi sutradara, produser, penulis, pencipta lagu, penyanyi, aktor, komedian, bahkan jadi pejabat. Semua karena Tuhan. Tuhan yang sadarkan saya agar saya mau bersyukur nikmat dengan mengisi diri melalui belajar berlatih agar diri memiliki kompetensi atau skill yang bermanfaat. Hari ini saya di BLK Semarang ingin berbagi informasi tentang betapa pentingnya skill, kompetensi, dan tentang di mana kita bisa melatih diri jadi manusia yang siap bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, mangga. Iya. Alhamdulillah, pas banget saya kesini pas ada Pak Edi. Aduh. Iya. Alhamdulillah, sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Pak Diki kok nggak kontak-kontak ini? Ya. Tahu kesini? Tadinya mau telepon, pas saya telepon yang ngangkat cewek saya. Masya Allah. Oh, istri saya tahu aja saya. Saya tanya istri saya telepon Pak Edi berapa? Istri saya lupa, saya juga lupa. Aduh. Iya, Yaudahlah saya datang aja ke sini langsung Pak, gitu. Selamat datang di kota Pak Edi. Semarang. Aduh. Yang ya boleh katakan agak sejuk gitu ya. Betul. Nggak macet yang jelas. Saya tadi sempat keliling dulu makan nasi gundul. Nasi gandul. Apa? Nasi Oh, gandul. Enggak, ini ada salah satu kameramen yang emang gundul Pak, jadi saya jadi kepikiran nasi gandul ya. Tapi Iya. sebetulnya itu khas Pati Pak ya? Iya, memang nasi gandul itu khas Pati itu kan. Pati ya. Iya. Tapi ada di sini juga itu Di ya? Semarang banyak Kalau gitu Semarang kan. sendiri Bapak biasanya makan apa Pak? Kalau saya ini tahu gecrot. Ya, di mana tuh? Saya belum pernah tuh. Ada nanti Iya. di sekitar Simpang 5 itu. Bedanya tahu gejrot sama tahu gimbal apa Pak? Tahu gimbal, maaf. Oh, tahu gimbal. Oh, tahu gimbal. Oh iya itu. Saya juga belum pernah tuh tahu gimbal. Kayak gimana sih Pak tahu gimbal tuh? Ya, tahu gimbal itu memang sebenarnya gimbal itu informasinya ya. Itu kayak peyek udang gitu kan ya. Jadi itu ada tahu, ada peyek udangnya, terus dikasih kuah kayak itu. Enak tenan itu. Katanya campur cak lontong di situ katanya. Oh, nggak pakai cak ya, pakai campur lontong. Nanti marah ini dari Surabaya. Iya, saya sebetulnya ini tadi agak keliling-keliling, saya ketemu teman-teman banyak yang ngeluh, aduh saya nggak punya kerjaan, susah nih cari kerjaan pas segala macam. Iya. Ketika saya tanya keahliannya apa, dia nggak bisa apa-apa, ya susah lah gitu kan saya pikir. Oh gitu. Ini apa saya belum punya keterampilan belum maksudnya. punya keterampilan kan susah, jadi kayak saya berapa kali nemu orang datang, oh saya pengen kerja di film, oke, kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Berarti saya harus mempekerjakan orang sekaligus mendidik orang. Iya. Aduh, berat nih gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau di BLK ini Semarang. sebetulnya udah ada solusi. Kita di pusat juga sama ya, tapi ada solusi. Iya, ini jadi BLK atau Balai Latihan Kerja. Ini memang lebih menyiapkan untuk katakanlah calon tenaga kerja yang mau memasuki dunia kerja gitu kan ya. Tadi Pak Diki mengatakan bahwa untuk bisa bekerja sudah barang tentu harus
punya modal. Oh. Nah, maksudnya ya modal keterampilan. Betul. Nah, disinilah di BLK termasuk Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang ini untuk melatih keterampilan. Betul. Kalau kita mau ngelamar cewek juga harus punya modal kan Pak ya? Ya kan? Minimal terampil membuat dia bahagia, menyenangkan dia, dan bekerja untuk menghidupi dia. Betul. Iya betul. Karena kalau di Semarang sendiri di PWLK Semarang ini ada kejuruan apa aja Pak? Kebetulan sejak tahun 2018 saya sebutlah BLK Semarang seperti itu, ini memfokuskan 2 kejuruan. Yang pertama itu adalah kejuruan fashion teknologi beserta program-programnya seperti itu, dan yang kedua adalah jurusan bisnis manajemen beserta program-program pelatihannya. Jadi fokus ke 2 kejurusan itu. Kenapa Bapak milih 2 itu? Kenapa nggak 4? Kan istri boleh 4 tuh Pak. Beda lagi juruan. 2 ya. Begini. 2 itu kenapa? Iya, kalau istri 1 itu cukup, tapi kalau 2 kurang kayaknya. Kalau 2 repot, kalau berantem ada yang misahin Pak, 3 aja jadi 1 buat misahin. Betul Pak Diki. Jadi Semarang itu memang difokuskan terutama untuk kejuruan fashion teknologi juga bisnis manajemen. Ini salah satu pertimbangannya adalah Semarang ini memang boleh dikatakan mempersiapkan diri sebagai kota fashion gitu kan. Oke, itu ada. Sementara kan di Bandung yang sudah-sudah. Lah ini sudah mau merambah di sana. kota Semarang terutama. Jadi fashionnya ini untuk lebih ke keahlian, ke senimannya, ke desainernya, bisnisnya ini untuk membantu. Betul. Waduh. Iya. Jadi begini, memang sebenarnya ngeklop sekali ya. Fashion teknologi dan bisnis manajemen. Nah ini ke fashion teknologi itu kalau dulu mungkin orang mengatakan bahwa ini menjahit gitu kan ya. Tapi ternyata di fashion tidak seperti itu. Betul. Mulai merancangnya, mendesain secara keseluruhan. Iya, desain tuh untuk pakaian apa gitu kan ya. Dan nanti juga di ujung-ujungnya sampai dengan katakanlah bagaimana menjual, memasarkan gitu. Jadi ngeklop sebenarnya itu. Saking semangatnya saya minum dulu Pak. Monggo. Mana? Oh maaf, aduh Pak. Sini. Tolong Mas, ini kok. Aduh, ambil saya minum nih Pak. Wah, udah siap punten ini. Waduh. Saya belum namanya minum. Iya. Mangga Pak Diki. Jadi malu saya nih Pak. Cuma ini lumpianya kok masih di jalan ini nih. Lumpia Semarang. Ntar pokoknya selesai kita ngobrol, Bapak ngajak saya kemana, boleh Pak? Gitu. Monggo. Oke Pak, di 2 kejuruan ini, saya pengen tahu tuh siswa-siswinya katanya masuk itu gimana sih persyaratannya? Karena saya punya sepupu, punya saudara segala macam. Saya informasikan sedikit tentang BPLK. Sebenarnya gimana sih caranya? Nggak tahu aku di mana, di website atau apa gitu. Iya, memang pesertanya ini ya boleh dikatakan terbuka untuk umum lah ya, terutama untuk pencari kerja. Usianya? Nah, kalau usia ya usia produktif lah ya. Artinya setelah usia lepas sekolah lah ya. Lepas sekolah. Ya, sebut saja lah 17-18 tahun. Itu sudah bisa mengikuti pelatihan. Maksimal memang usia produktif ya katakanlah yang sudah itu ya 45 itu. Tapi belum ada yang kayak saya itu ya di atas. masih usia produktif dan pencari kerja itu. Nah, syaratnya sebenarnya itu tidak repot, itu tidak. Ya. Yang penting mau milih jurusan apa itu kan ya. Dan nanti melampirkan katakanlah ijazah terakhir lah ya. Syukur-syukur yang ijazah SMP, SD gitu. Tidak apa-apa. Nah, terus tidak ada diskriminasi. Luar biasa. Iya, siapapun pada prinsipnya bisa ikut pelatihan kerja. Wah, nih teman-teman, ini terbuka sekali buat teman-teman yang ingin punya skill, keahlian atau kompetensi bisa berlatih khususnya untuk yang Semarang, tapi dimanapun ini bisa di semua daerah Pak, maaf. Iya, sebelum pandemi ini pesertanya adalah dari Sabang sampai Papua. Dari Sabang sampai Papua jadi bisa, ya. Gitu. Iya. Dalam satu paket itu berapa orang yang ini Pak? Jadi satu kelas gitu ya, satu paket itu isinya 16 orang. Biasanya kalau ini berapa orang? Kalau kapasitas maksimal di BBLK Semarang itu ada 25 kelas atau 25 paket ya. 25 jadi 400-an. Tapi karena pandemi ini kita membuatnya hanya setengahnya, jadi 50%. Oh iya, karena ada itu ya. Iya, kita harus melakukan
physical distancing, protokol kesehatan gitu. Jadi sebetulnya bukan cuma buat orang Semarang walaupun berada di Semarang ya. Iya, ini untuk Indonesia. Jadi siapapun juga yang punya bakat di sana atau keinginan bakat juga dia seneng gambar dari kecil, keinginan tapi mau sekolah susah, mau kursus nggak ada biaya dan segala macam, ini bisa ikut pelatihan dan itu bisa ngambil dari website Pak ya. Di website BPLK Semarang. BPLK Semarang. Iya, bisa. Terus syaratnya. Pelatihannya sendiri berapa lama Pak minimal sampai maksimalnya? Nah, program pelatihannya itu memang bervariasi tergantung dari program pelatihannya. Itu yang jelas antara 1,5 bulan sampai dengan 3 bulan. 3 bulan, maksimal 3 bulan Pak ya? Tapi tahun depan insya Allah kita tingkatkan kualifikasinya. Betul. Bisa sampai katakanlah sekitar 1 tahun. 1 tahun, waduh kalau saya ikut, saya pasti bakal diomelin istri Pak. Karena 1 tahun ya. 1 tahun apa 3 Tapi tahun. kan bisa video call. Video call ya. Pak, anak-anak pengen punya adik via video call ya. Oke Pak, nah sekarang gratis yang dimaksud itu gratis murni atau ada administrasi yang lain atau apa Pak? Mohon maaf, saya mengistilahkannya tidak pelatihan gratis, tapi pelatihan dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Pelatihan dibiayai oleh pemerintah. Karena itu juga ada bahan latihan, itu kan masih membutuhkan biaya. Nah, itu disediakan oleh pemerintah atau negara. Ini sebagai wujud nyata bahwa negara itu hadir di dalam menyiapkan calon tenaga kerja untuk bisa memasuki di dunia kerja. Mulai dari tahun kapan sih Pak ini Pak? Kalau Semarang ini kalau menurut sejarah itu sejak tahun 52. 52 ya? Iya, tahun 52. Betul. Mudah-mudahan saya bagian dari orang yang ikut menginformasikan, karena tidak semuanya untuk memberikan akses informasi ini sekarang udah makin luas, mudah-mudahan bisa jadi semakin cepat. Iya, matur nuwun. Pak Diki, Iya, luar biasa. Nah sekarang kita ingin bicara prestasi nih Pak, prestasinya anak-anak di Semarang ini dari tahun ke tahun yang paling luar biasa kapan tuh Pak? Iya, jadi untuk Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang ini dalam arti prestasi untuk siswa pelatihannya kan ya. Pelatihannya, betul. Nah memang setelah fokus 2 kejuruan ini nih ya, fashion teknologi dan bisnis manajemen, terutama untuk fashion teknologi. Ini di tahun 2019, tepatnya itu di bulan September, ini siswa kita sudah bisa merancang dan memfashion showkan lah gitu hasil karyanya. Buat pagelaran ya? Iya, di Paris. Kebetulan itu ya di atas kapal kita berlayar di Sungai Seine ya. Ya, dan situ dihadiri oleh calon pembeli lah gitu. Nah, kebetulan kita membawa brand lokal lah ya, batik Semarangan. Itu. Karya anak-anak juga itu? Karya siswa kita. Biasa banget Pak. Iya, terus tidak sedikit yang dia menjadi desainer muda atau desainer pemula lah gitu kan ya. Dia juga bisa mendirikan butik dan sebagainya itu. Ya untuk usia yang masih baru ini kalau untuk fashion design ini 2018 ya, 2017 akhir lah ya. Iya, 2018 ya. Udah bisa seperti ini karena saya juga sempat googling. Googling, ini apa sih Semarang? Luar biasa. Tiba-tiba prestasi fashionnya cepat sekali gitu kan, luar biasa. Iya. Dan setelah lihat fasilitasnya beberapa ini gedungnya terdiri dari apa aja nih Pak? Iya, ini ada 4 studio lah ya. 4 studio. Ini mulai dari studio kreasi. Studio kreasi yang ini Pak ya? Iya, studio kreasi. Itu isinya apa aja Pak? Jadi untuk di fashion itu ya, untuk bisa membuat desain itu kan ya, dengan temanya, desain peruntukannya untuk pakaian apa dan sebagainya, itu kan diperlukan suasana yang bisa mendatangkan ide-ide lah ini. Kemudian di sebelahnya adalah studio business management, di sebelahnya yang sana adalah studio produksi, dan yang satunya adalah studio catwalk. Studio catwalk ini hanya untuk latihan aja atau ada pagelaran umum, boleh nggak di sini? Bisa digunakan, memang digunakan untuk pagelaran, untuk fashion show lah gitu kan ya. Ya, sudah ada beberapa kali dilakukan. Seorang desainer nasional lah yang dia kebetulan juga seorang mentoring di
Indosiar untuk artis, dia juga ngedesain baju-baju artis. Eko Chandra tadi baru cerita katanya seru juga ya kalau misalnya kita bikin pagelaran satu dekade, dia bilang udah 10 tahun dia ini barengan komen, bisa juga di sini Pak ya. Monggo, monggo. Ya mudah-mudahan itu ya bisa terlaksana. Terus kalau ada studio untuk yang tadi Bapak bilang bisnis manajemennya itu sendiri terpisah nggak? Di depan soalnya ada gedung juga, itu apa Pak? Oh, itu di depan adalah gedung manajemen lah ya, yang sedang direhab itu. Oh iya. Nah ini kalau mungkin di teknik ini adalah workshopnya lah. Workshopnya gitu. ini. Kalau di fashion kita sebut studio gitu. Oh gitu. Kalau yang saya lihat kemarin mereka ujian tuh di ruang-ruang situ, apa itu Pak? Oh ya, itu di ruang kelas lah ya. Itu ruang kelas. Iya, Oh iya. beda lagi antara ruang kelas dengan ini, beda ya? Beda. Dengan workshop dengan studio. Ini untuk praktek lah ya. Betul. Kalau kelas untuk teori. Luar biasa Seperti Pak, ini itu. saya surprise banget dan saya yakin juga teman-teman yang ngelihat ini juga sebagian besar baru tahu bahwa sebetulnya ada tempat untuk berlatih tanpa harus mengeluarkan uang, artinya bukan gratis tapi dibiayai, tetap dibayar tapi dibayarnya oleh pemerintah ya. gitu kan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi penyambung lidah untuk ke yang lainnya, karena celakalah kita, susahlah kita nantinya untuk bisa mencetak atau meraih masa depan kalau kita tidak punya keahlian. Betul. Sekecil apapun keahlian itu dibutuhkan, semakin banyak keahlian semakin besar peluang kita untuk bisa meraih sukses. Iya. Luar biasa, Pak Edi, makasih nih atas waktunya dan kopinya juga nih. Saya minta maaf saya nggak bawa plastik atau kresek, kalau nggak saya plastik ini luar biasa. Cuma ini lumpianya belum datang ini. Nggak apa-apa, Pak. Diminum dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Edi tetap mau menerima saya ke sini kalau saya datang ke sini lagi. Dengan sangat senang hati, Ya, luar biasa ini siap. Pak Diki beserta tim bisa rawuh di Semarang. Alhamdulillah. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Bapak bisa sampaikan pesan-pesan ke generasi muda di usia bekerja, kira-kira apa pesan-pesannya Pak? Tapi tolong jangan pesan lumpia Pak, karena mereka jualan lumpia. Silakan Pak. Iya, untuk generasi muda lah ya, apalagi ini di Indonesia milenium ya. Milenial. Ini memang harus benar-benar kita menguasai kompetensi sesuai dengan yang dia miliki gitu kan, yang ingin dia miliki. Terutama melalui pelatihan kerja. Dan tetap terus semangat. Kita tidak boleh menyerah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah cinta tanah air. Cinta tanah air, nah itu jadi tetap jangan menyerah seperti The Massive dan tetap mencintai tanah air. Boleh cinta istri, cinta pacar, cinta kasih, tapi jangan sampai lupa cinta tanah air, cinta agama kamu, cinta Allah, cinta Rasulullah. Dan yang kita harapkan juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, dan juga tekan notifikasinya untuk channel BBPLK ini, supaya kalian bisa dapat informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan BBPLK, wabil khusus Semarang, dan lebih umumnya lagi BBPLK Pusat. Terima kasih, saya Diki Chandra dan Bapak Edi, Ketua Kepala BBPLK Semarang. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa bahwa masa depanmu ada di tanganmu, masa depanku ada di tanganku. Kalian harus jadi mandiri, tapi bukan berarti tidak bekerja sama. Mari kita bekerja sama untuk Indonesia lebih baik ke depan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minum lagi Pak, boleh? Mangga.